Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin SMK kelas 10 semester 1 program keahlian teknik mesin KD 3.1 memahami jenis bahan teknik bahan-bahan logam non-ferro. Pertemuan yang kedua oleh Reni Ekowati. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi, diharapkan kalian memahami tentang bahan-bahan logam non-ferro. Bahan-bahan logam non-ferro. 1. Kalian bisa melihat gambar. Logam non-ferro ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro, makanya disebut dengan non-ferro, non-besi. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi, non-ferro. Beberapa dari jenis logam ini telah disebutkan di mana termasuk logam yang banyak dan umum digunakan baik secara murni ataupun sebagai unsur paduan. Lead, timbal, timah hitam, plumbum atau PB. Bisa kalian lihat gambar semacam ini. Timah hitam sangat lunak, lembek, dan tidak ulet. Memiliki warna putih terang yang sangat jelas terlihat pada patahan atau pecahannya. Timah hitam memiliki berat jenis atau rho kalau di dalam fisika yang sangat tinggi, yaitu 11,3 km per desimeter kubik dengan titik cair 3270. Digunakan sebagai bahan isolator anti radiasi nuklir. Timah hitam diperoleh dari senyawa plumbum sulfur atau terkenal di dalam pelajaran kimia, lambang kimia PbS yang disebut galena dengan kadar yang sangat kecil. Itu yang dinamakan dengan PbS atau plumbum. Berikutnya bisa kalian lihat ini video ini ya. Kalian sambil simak video yang ada. Nah, ini apa tuh sebetulnya? Proses pemurnian oleh timbal tadi dilakukan dengan memanaskan di dalam dapur yang tinggi. Proses pencairannya untuk menghilangkan oksidas serta unsur yang lain. Selain itu, pemakaian secara isolator radiasi, timah hitam digunakan juga sebagai bahan pelapis pada bantalan seluncur. Bahan timah, pateri, serta unsur paduan dengan baja logam non-ferro lainnya menghasilkan logam dengan sifat free cutting atau yang disebut sebagai baja otomat. Kalian bisa melihat videonya ya. Tanur tinggi atau dapur tinggi dipanaskan sampai titik leleh yang lumayan tinggi, baru kemudian dicetak dalam cetakannya. Kemudian berikutnya titanium. Di dalam lambang unsur kimia T besar I kecil. Titanium memiliki warna putih atau kelabu, bisa kalian lihat. Nah, ini sifat yang kuat seperti baja dan stabil hingga temperaturnya itu 4000 derajat Celcius. Tahan terhadap korosi, memiliki berat jenis atau dalam pelajaran fisika rho sama dengan 4,5 kg per desimeter kubik
Uranium Ti ini digunakan sebagai bahan unsur pemurni pada baja serta sebagai bahan paduan dengan aluminium dan logam yang lainnya. Bisa kalian lihat ya, nikel. Nih, kalian lihat, nikel itu apa toh? Bentuknya kok semacam ini. Nikel merupakan unsur penting yang terdapat pada endapan terak bumi yang biasanya tercampur dengan biji tembaga. Oleh karena itu, diperlukan proses pemisahan dan pemurnian sebagai unsur yang akan merugikan sifat nikel ini. Dipisahkan. Nikel digunakan dipakai untuk apa saja? Sebagai pelapis dasar sebelum pelapisan krom, di mana nikel dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai pengaruh gangguan korosi pada baja atau logam yang lainnya. Dipakai untuk pelapisnya biar tidak cepat berkarat besi atau logam yang lain. Bisa kalian lihat ya, ini kalau ini prosesi kimia, kalian bisa lihat, bisa kalian saksikan nantinya. Nah, ini putih serpihan, timah putih atau tin, stannum, Sn sama. Timah putih ialah logam yang berwarna putih mengkilat, sangat lembek, dengan titik cair yang rendah, yaitu 2320 derajat Celcius. Logam ini memiliki sifat tahan terhadap korosi yang tinggi, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada plat baja. Digunakan sebagai kemasan pada berbagai produk makanan, karena timah putih ini sangat tahan terhadap asam buah atau jus. Ini yang ada di dalam timah putih. Digunakan untuk apa saja? Bisa kalian lihat ya. Nah, bisa kalian lihat. Lanjut, Bu Reni terangkan seng. Seng itu apa? Zn. Logam yang berwarna putih kebiruan memiliki titik cair 4190 derajat Celcius, sangat lunak, lembek, tetapi akan menjadi rapuh bila pembentukannya dengan temperatur antara 1000 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Tetapi sampai temperatur ini masih baik dan mudah untuk dikerjakan. Kalian bisa melihat ya. Lanjut. Magnesium, Mn. Nomor atom di dalam kimia berapa? Magnesium 25. Logam memiliki titik cair 12.600 derajat. Unsur magnesium diperoleh melalui proses reduksi pada biji magnesium, sebagaimana proses yang dilakukan dalam pembuatan baja. Kromium, krom, Cr. Krom logam berwarna kelabu, sangat keras, tidak dengan titik cair yang tinggi, yakni 18.900. Kromium diperoleh dari unsur kromit, yaitu senyawa FeO Cr2, unsur Fe2CrO6, serta kromium PbCrO4 memiliki sifat yang sangat keras serta tahan terhadap korosi. Jika digunakan sebagai paduan, maka pada baja dan besi tuang dengan penambahan unsur nikel, maka akan diperoleh baja yang sangat keras dan tahan panas. Itu sifat dari kromium atau Cr. Aluminium sering terkenal dengan istilah atau lambang unsur Al.
A besar, L kecil. Logam yang berwarna putih terang, sangat mengkilat, bisa kalian lihat ya. Nomor atomnya ada 13, titik cairnya ada 6600, sangat tahan dengan pengaruh atmosfer, juga bersifat elektrik dengan koefisiensi sangat tinggi. Dan satu lagi, aluminium bersifat non-magnetik. Tembaga, salah satu logam sebagai bahan-bahan teknik yang pemakaiannya sangat luas, baik digunakan pada keadaan murni maupun dalam keadaan sudah berpadu atau dipadu dengan bahan yang lain. Yang ada tembaga, bisa kalian lihat ya. Biasanya digunakan untuk apa ini? Digunakan untuk tembaga kabel listrik. Berikutnya magnesium atau Mg. M besar, G kecil. Logam yang berwarna putih perak, sangat mengkilat dengan titik cair 6510, dapat digunakan sebagai bahan bangunan yang ringan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan aluminium. Gambarnya kayak apa, Bu? Nah, nih kalian bisa melihat Mg, magnesium, nomor atomnya 12, elektron yang mengelilinginya nanti diterangkan oleh guru kimia ya. Udah dilanjut. Antimoni, stibium, Sb. Penampakannya bisa kalian lihat seperti di samping. Logam yang berwarna putih kelabu terang, memiliki titik cair 6300. Diperoleh dari mineral tinit, Sb2S3, tetaenit dan lainnya. Dibuat melalui penguapan. Akan tetapi karena tidak mencukupi, maka terpaksa dilakukan ekstraksi pada stibinit. Pemisahan benda yang berupa campuran nanti diterangkan oleh guru kimia. Satu, ada destilasinya, ada penyulingannya, destilasi dan lain sebagainya. Bismut, Bi, B besar, I kecil. Logam berwarna putih kelabu, kemilau. Sifat bismut sangat keras dan rapuh, tidak dapat ditempa. Logam yang tidak dapat ditempa, tidak bisa ditutup, itu adalah bismut. Jika ditempa bagaimana? Ambyar, kayak lagunya Deddy Kempot ya. Bismut diperoleh dari campuran sebagai unsur dalam kondisi alam. Itu yang ada di bismut. Nah, penampakannya bagaimana? Bismut dengan nomor atom 83 kalau di dalam unsur-unsur kimia. Boron, B besar, memiliki titik cair 23.000. Boron karbit sangat keras, tahan terhadap pengaruh kimia. Proses pemurnian boron termasuk sangat sulit. Akan tetapi kerap kali boron ditemukan dalam keadaan murni, sehingga disebut sebagai logam murni atau logam langka. Nah, penampakannya bisa kalian lihat. Kadmium, CD, berwarna putih kebiruan, sifatnya sangat lunak, lembek, dengan titik cair 3210. Sebagai bahan dasar kadmium ini ialah endapan seng. Penampakannya CD bisa kalian lihat tadi ya. Cerium, Ce, logam langka, memiliki titik cair 6400, dapat ditambahkan ke dalam besi tuang untuk
pembuatan elektroda, pembuat busur listrik, atau sebagai bahan pematik. Wes. Ce disebut sebagai logam langka, memiliki titik cair 6400, dapat ditambahkan ke dalam besi tuang untuk pembuatan elektroda, pembuatan busur listrik, atau sebagai bahan batu pematik. Penampakannya bisa kalian lihat semacam ini. Nah, ini. Lanjut ya. Oke. Kobalt, CO. Kobalt atau CO ialah logam yang berwarna putih silver, memiliki titik cair 14.900 dan bersifat magnet tinggi. Kobalt diperoleh bersama unsur nikel serta elemen-elemen mineral tertentu, dipisahkan sebagai proses pemurnian pada unsur nikel. Ini penampakannya bisa kalian melihat. Nah, itu yang dinamakan dengan kobalt. Iridium, I besar R kecil, sebagai bahan baja putih, logam dari kelompok platinum yang memiliki titik cair 24.540 sebagai bahan paduan dengan unsur platinum alloy yang kuat, dak keras, serta meningkatkan titik cairnya. Penampakannya bisa kalian lihat. Nah, ini dia. Lihat. Ge atau germanium merupakan logam dengan sifat elektrika yang spesifik, sehingga digunakan sebagai komponen dalam teknik kelistrikan. Bentuknya semacam apa? Nah, kalian bisa melihat ini merkuri, hidrogenium atau Hg, salah satu jenis logam murni yang diperoleh dalam skala kecil dengan logam murni lainnya, serta suplit HGS yang dapat dilakukan ekstraksi melalui pemanasan sederhana, kemudian diproses secara destilasi. Apa yang dinamakan dengan destilasi? Destilasi adalah pemisahan zat cair berdasarkan perbedaan titik didih. Masih ingat anak-anak? Oke. Jika perlu, dilakukan pengerjaan lanjut untuk menghilangkan kadar sengnya dan kadmium yang menjadi satu tadi. Merkuri digunakan sebagai apa? Termometer, barometer skala, atau elektrika dispet. Nih, Hg bisa dipegang ya. Oke, berani lanjut. Molybdenium atau M besar O kecil, logam berwarna putih silver, titik cairnya 26.200, terdapat dalam bentuk sulfit serta sebagai oksid pada berbagai jenis logam. MO digunakan sebagai unsur paduan pada baja dan besi tuang atau cast iron. Penampakannya bisa kalian lihat. Nah, lanjut. Platinum atau sering terkenal dengan lambang P besar T kecil, salah satu jenis logam berat yang berwarna putih kelabu dan sangat mengkilat dengan titik cair 17.730 derajat, memiliki sifat yang mudah dibentuk, ulet,
tidak mengandung oksid atau terdapat di udara bebas. Nih penampakannya bisa kalian lihat. Platinum semacam ini. Nah, platinum juga bisa digunakan sebagai apa? Cincin. PD, palladium, P besar D kecil. Kelompok platinum yakni kelompok yang berwarna putih, sangat ulet, mudah dibentuk, tahan terhadap oksidasi, memiliki titik cair 15.550 derajat Celcius. Wow banget ya, bentuknya semacam ini. Nah, palladium, Rh atau rhodium, bentuknya bisa berupa serpian, bisa berupa balok, merupakan salah satu jenis dari logam dalam kelompok platinum. Radium Rh ini memiliki titik cair 19.850, sangat tahan terhadap bagaimana bentuk pengaruh asam, digunakan sebagai bahan pelapis logam serta sebagai unsur paduan pada platinum pembuatan kawat tahanan pada termokoplet. Silver argentum Ag, logam mulia memiliki titik cair 9.600 derajat, terdapat dalam skala kecil dan terpadu pada tembaga dan emas. Silver atau argentum memiliki edukasi listrik yang sangat tinggi dibanding dengan logam yang lain dan digunakan dalam kontak listrik, juga dalam solder serta bahan pelapis logam yang lain. Penampakannya bisa kalian lihat. Argentum Ag, selenium Se melalui proses ekstraksi memiliki titik cair yang 2200-an, termasuk dalam kelas tembaga. Sifat lain dalam selenium ialah memiliki sifat hantaran listrik yang baik, menjadi alternatif pilihan dalam pemakaian yang ringan, serta digunakan pula dalam porosel, serta digunakan sebagai unsur paduan pada tembaga untuk meningkatkan mampu mesin dari tembaga tersebut. Penampakannya bisa kalian melihat. Nah, ada yang warna merah, ada yang warnanya hitam, itu yang dinamakan selenium. Nah, digunakan untuk apa? Nih, kalian bisa melihat. Nah, selenium Ta atau yang dinamakan dengan tantalum atau T besar A kecil. Tantalum logam yang berwarna putih, dapat dibentuk melalui proses pengerjaan dingin. Proses pengerjaan panas dapat meningkatkan angka kekerasannya secara drastis. Tantalum memiliki titik cair 32.700 dan digunakan dalam perkakas kenpion sebagai tambahan unsur paduan pada logam non-ferro. Penampakannya bagaimana? Nah, ini bisa kalian lihat. Oke? Ini yang dinamakan dengan tantalum atau Ta. Te, tellurium Te memiliki titik cair 4.520. Sedikit ditambahkan pada timah hitam akan meningkatkan kekerasannya, dan jika ditambahkan pada tembaga akan memberikan sifat free cutting. Penampakannya bagaimana? Bisa kalian lihat. Nah, ini. Paham ya? Oke. Lanjut. Th, thorium. Sangat lunak,
seperti timah hitam dan dapat mencair pada temperatur 18.270. Thorium digunakan sebagai bahan unsur paduan pada tungsten dalam pembuatan kawat filamin, serta digunakan pula dalam paduan magnesium untuk menghasilkan sifat crack resistensi. Penampakannya bagaimana? Nah, kayak arang hitam ya, thorium itu. Tapi ada yang agak coklat-coklat gitu. Itu thorium. Tungsten atau wolfram Fw bermanfaat, berwarna kelabu, sangat keras, rapuh, temperaturnya ruangan tetapi ulet dan liat pada temperatur tinggi. Bahan dasarnya tungsten from ini ialah oksida mineral, diperoleh melalui proses reduksi. Tugenform digunakan sebagai bahan pembuat melamin untuk kawat radio, lampu, serta digunakan pula sebagai unsur paduan pada alat potong tungsten, yakni sebagai bahan heat spark steel HSS atau baja kecepatan tinggi, baja magnet, serta dibentuk melalui proses sintering untuk bahan perkakas. Penampakannya kalian bisa lihat. Lanjut, V, vanadium. Apa tuh yang namanya vanadium itu? Vanadium ini akan mencair pada temperatur 19.000. Logam yang berwarna putih, sangat keras. Jika ditambahkan pada baja sebagai unsur paduan, akan menambahkan kekenyalan dari baja tersebut. Penampakannya sebagai berikut. Nah, ini penampakannya. Barium atau Be adalah logam yang berwarna kelabu, memiliki sifat yang sangat keras dengan titik cair 12.850, tetapi ringan daripada aluminium. Penampakannya semacam apa? Ini yang ada di dalam beryllium atau Be. Beryllium memiliki sifat yang rendah terhadap atau peredaman neutron pada arah memotong sehingga tidak bereaksi terhadap berbagai bentuk derajat neutron yang dilaluinya. Penampakannya semacam ini ya. Niobium Nb lunak dengan kekuatan tarik 280 Newton milimeter persegi dan titik cairnya 24.690 derajat Celcius. Keuletan dari sifat niobium ini ialah mempengaruhi atau pengaruh oksigen dan karbon, pengerjaan pada panas serta udara. Niobium dibentuk menjadi plat tipis, dapat dilas dengan resentase welding, sedangkan untuk bahan yang tebal di atas 0,5 mm harus dilas dengan argon. Niobium digunakan dalam perkembangan pemakaiannya untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam teknologi nuklir serta bahan pembuat turbin gas. Penampakannya semacam apa? Nah, ini penampakan yang ada di dalam niobium atau Nb. Kesimpulan pada pertemuan kali ini, kalian bisa menyimpulkan logam ferro non-ferrous ialah jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau ferro. Logam non-ferro adalah
jenis logam yang secara kimiawi tidak memiliki unsur besi atau fero. Digarisbawahi, logam non fero, fero itu adalah besi, logam tetapi tidak ada kandungan besinya. Contohnya apa? Timbal, titanium, timah putih, magnesium, krom, aluminium, dan lain sebagainya. Tadi Bu Reni terangkan sudah ada 39-an. Itu yang ada sampai di sini dulu. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.